Baik, teman-teman, kita akan jawab soal nomor satu. Tentukan setoran wajib berdasarkan kode angkutan. Nah, berarti kita akan jawab nih berapa setoran wajib berdasarkan kode angkutan ini, yang mana data yang kita cari itu berada di tabel bantu ini, teman-teman. Berarti kalau dari tabel bantu ini, kalau kodenya MB, setoran wajibnya adalah 50 juta, MI 40.000, sorry, bukan juta, TX adalah 70.000. Nah, data inilah yang akan kita cari. Bisa menggunakan fungsi VLOOKUP, teman-teman. Sama dengan VLOOKUP. Nah, ini perintahnya adalah Excel, tolong cari di tabel vertikal. Lookup value-nya apa? Nilai acuannya adalah kode. Titik koma, teman-teman. Tabel array, data yang mau kita cari itu ada di mana? Kita seleksilah, teman-teman, data tabel array-nya. Jadi, data yang mau kita cari ini adalah di tabel bantu yang sudah kita seleksi ini. Supaya nanti ketika kita copy rumusnya ke bawah aman, tidak bergeser tabel array-nya, kita langsung kunci dengan menekan F4 atau FN F4 dengan tanda dolar seperti itu, teman-teman. Jadi dolar itu bermakna selnya sudah terkunci sehingga aman ketika kita kopikan rumusnya ke bawah nanti. Titik koma lagi, kita ditanya lagi call index number. Call itu singkatan daripada kolom. Kolom keberapa? Artinya data yang mau kita panggil itu dari semua array yang kita seleksi ini berada di kolom keberapa? Benar, berada di kolom kedua. Kode kolom 1, angkutan kolom 2, maaf, ketiga maksudnya ya. Setoran wajib berada di kolom ketiga, maka kita ketik angka 3, titik koma. Kita menggunakan pendekatan false. Nah, kenapa false, teman-teman? Catat, kalau nilai acuan kita itu berupa teks, itu sudah pasti menggunakan false, teman-teman. Karena kita menggunakan nilai yang persis sama. Artinya, nilai kode ini persis sama dengan kode yang ada tabel bantunya. Kita menggunakan pendekatan false. Nanti kalau kita menggunakan berdasarkan angka atau nilai terdekat, ada kalanya kita menggunakan true. Tapi di sini cukup menggunakan false. Biar pemahamannya komprehensif, teman-teman, kita jelaskan cara baca fungsinya atau rumusnya. Jadi ini semacam perintah. Excel tolong cari data di tabel vertikal. Nah, tabel vertikal adalah tabel bantu ini kan. Di mana datanya ada di E21 sampai J23. Tepatnya di kolom ketiga, model pencariannya adalah nilai acuannya itu harus persis sama. Enter. Kemudian langsung kita dapatkan, teman-teman, setoran wajib berdasarkan kode ini. Untuk soal nomor 1 selesai. Clear ya? Sekarang kita akan langsung jawab soal nomor 2. Tentukan upah supir berdasarkan kode angkutan. Nah, berarti lagi-lagi nilai acuan kita adalah kode angkutan ini, teman-teman. Kita seleksi saja, teman-teman. Kita kasih warna biar nampak jelas ya. Nah, nilai acuannya adalah kode angkutan ini, teman-teman. Kita akan menentukan jumlah setoran. Sorry, upah supir gitu ya. Maka di sini kita lagi-lagi masih bisa menggunakan fungsi VLOOKUP. Tetapi supaya ada variasi, teman-teman, kita coba bandingkan pakai XLOOKUP saja ya. VLOOKUP bisa, XLOOKUP juga bisa. Kita biar variasi jawabannya, kita gunakan XLOOKUP saja untuk soal yang kedua. Perhatikan cara perbedaan kerjanya, teman-teman. Lookup value yang mana? Benar, lookup value adalah nilai acuannya. Nilai acuannya adalah kode ini, teman-teman ya, yang ada di sel E7. Nah, kalau dia MI berapa sih upah supirnya? Akan gitu. Titik koma, lanjutkan dengan lookup array. Lookup array itu maksudnya array dari kode ini di mana letaknya, posisi datanya. Maka kita seleksi di tabel bantu di sini. Nah, gitu ya. Itu kita sebut dengan lookup array. Langsung kita kunci saja, teman-teman, F4 supaya aman ketika kita kunci rumusnya ke bawah. Titik koma, baru kita lanjutkan dengan return array. Artinya array yang mau kita kembalikan. Yang mau kita panggil apa di sini? Upah supir. Maka kita seleksi. Jadi agak berbeda cara kerjanya dengan VLOOKUP tadi, teman-teman. Tapi sama-sama bisa digunakan. Kemudian langsung kita tekan F4, tutup kurung, enter, teman-teman. Kemudian kita double klik, 1, 2, 3. Nah, kelewatan. Kenapa kelewatan, teman-teman? Karena di bawahnya juga ada data. Barangkali kita tadi drag and drop saja cukup. Nah, kita sudah dapatkan, teman-teman, untuk upah supirnya. Saya gini lagi, ulang lagi. Nah, begini aja. Oke, udah nampak, teman-teman ya, perbedaan antara VLOOKUP dengan XLOOKUP. Ya, sama-sama bisa kita gunakan, tetapi beda cara pengambilan datanya. Itu saja. Oke, kita lanjut soal yang ketiga. Tentukan kelebihan dari upah supir dikurangi setoran wajib. Oke, kelebihan ya dari upah supir dikurangi setoran wajib.
Berarti soal nomor 3, upah supir kan di sini teman-teman ya. Oke. Kemudian jumlah setorannya segini. Berarti berapa kelebihannya? Oke. Kita ulangi lagi teman-teman. Berarti soalnya adalah tentukan kelebihan upah supir dari jumlah setoran. Nah, upah supirnya segini, setorannya segini. Berapa kelebihannya? Berarti di sini kita cukup menggunakan matematika biasa. Sama dengan jumlah setoran kita kurang dengan upah supirnya. That simple teman-teman. Kemudian kita langsung drag rumusnya ke bawah, selesai. Dapat ya untuk soal nomor 3. Masih semangat teman-teman ya? Perhatikan. Lanjut. Setelah ini kita buka sesi diskusi, sesi tanya jawabnya. Soal yang nomor 4, tentukan bonus supir dari kelebihan. Nah, bonus supir dari kelebihan, kita lihat di sini ada tabel bantu teman-teman. Nah, di sini dia, kalau upah supir itu 25.000, maka bonus supirnya 50%. Gitu ya. Kalau upah supirnya 20.000, maka bonusnya adalah 70%. Kalau dia upahnya 30.000, bonus supirnya adalah 60.000. Waduh, di sini berarti kita mencari bonus supir, teman-teman ya. Kita akan mencari bonus supir. Terlebih dahulu, teman-teman, kita akan ambil persennya, gitu ya. Setelah kita ambil persennya, baru kita kalikan dengan kelebihannya. Artinya second persen dari kelebihan. Nah, itu maksudnya teman-teman ya. Second persen dari kelebihannya. Maka di sini teman-teman kita akan panggil dulu nih. Kita pengen tahu dulu bonus supirnya, gitu ya. Berdasarkan kode tadi. Sama dengan, oke, tadi kita pakai fungsi VLOOKUP. Kemudian kita sudah coba juga pakai XLOOKUP. Gimana nih kalau kita bandingkan dengan index match? Sebenarnya sama teman-teman. Ketiga-tiganya bisa, gitu ya. Biar komprehensif pemahamannya, barangkali kita pakai index match ya. Yang kali ini boleh teman-teman ya. Kita pakai index match saja. Tapi sebelumnya ini saya mau blok dulu teman-teman. Biar kita hide, biar tampilnya nampak jelas gitu ya. Biar fokus. Teman-temannya biar fokus seperti itu. Sama dengan, nah ini kita pakai index match. VLOOKUP bisa lebih simple. XLOOKUP ya apalagi teman-teman. Cuman kita pengen kenalan cara ngambil data ketiga-tiganya. Sekarang kita akan bandingkan menggunakan XLOOKUP, index match sama dengan ya. Sama dengan index. Artinya index itu mencari teman-teman. Index cari. Array, apa array data yang mau kita cari? Array data yang mau kita cari di sini adalah bonus supir. Maka kita seleksi array-nya teman-teman. Nah itu kita sebut dengan array teman-teman. Kita langsung kunci teman-teman array-nya supaya aman ketika kita copy rumusnya ke bawah nanti. Kemudian baru ditanya nih teman-teman. Row 6. Baris keberapa? Nah ini tantangannya. Baris keberapa? Kemudian di sini kita lihat kode MI teman-teman dari data ini berada di baris keberapa? Baris kedua, betul nggak? MB baris 1, MI baris 2, TX baris 2. Kemudian kita pengen hasilnya itu apa namanya? Fleksibel. Jangan diketik 2 begini teman-teman. Nanti kalau TX otomatis kita merubah urutan barisnya lagi kan? 3 merubah lagi kita teman-teman. Supaya dia dinamis, biarlah match yang menentukan posisi barisnya. Nah, itu kombinasi, teman-teman. Match yang menentukan posisi barisnya. Sama dengan match, teman-teman. Nah, match yang menentukan. Lookup value-nya yang mana? Lookup value yang mau kita cari posisinya itu adalah MI ini, teman. Yang ada di sel E7 itu. Kemudian titik koma. Lookup array. Maksudnya dari mana sampai mana? Array lookupnya di mana? Maka kita seleksi lagi. Dari sini sampai ke sini. Teman-teman, perhatikan. Kita kunci langsung array-nya. Nah, maka kita pengen tahu nih, MI dari array ini berada di baris keberapa? Berdasarkan baris itulah data akan diindeks atau dicari, teman-teman. Titik koma, baru kita pilih yang pakai exact match atau yang 0. Artinya yang persis sama nilainya, teman-teman. Tutup kurung, enter, yes, teman-teman. Kita dapatkan 1. Kenapa begini, teman-teman? Jangan khawatir, jangan risau. Kita harus kenal dengan format data, karena saat ini teman-teman format data kita custom. Kita coba ganti ke persen ya teman-teman ya. Kita bakalan dapatkan hasilnya. Nah, kita dapatkan, oh ternyata MI itu adalah 70%. Teman-teman ya, MI 70%. Kemudian kita tidak pengen menghasilkan persennya, tetapi kita pengen menghasilkan nilai rupiahnya. 70% dari apa? 70% dari kelebihan. Nah, itu maksudnya teman-teman ya. Maka hasil ini kita kalikan, teman-teman. Nah, kita kalikan dengan kelebihannya.
yang ada di sel J7. J7, kemudian enter teman-teman, baru kita dapatkan hasilnya. Nah, sekian teman-teman. Kenapa begini teman-teman? Karena bentuknya persen, kita kembalikan ke awal general seperti ini, maka kita dapatkan 49.000 teman-teman. Karena 70% teman-teman. Ya 70% dari kelebihan ini adalah 49.000. Kita double klik seperti ini untuk soal nomor 4. Keren ya teman-teman ya. Kita dapatkan hasilnya. Kemudian tinggal ganti ke rupiah kalau kita mau merupiahkan teman-teman. Pilih yang currency saja. Boom, selesai. Itu untuk soal nomor 4. Nah, kita sudah lihat perbedaannya tadi teman-teman ya. Pertama kita mencari data pakai fungsi VLOOKUP, kemudian kita bandingkan dengan XLOOKUP, dan barusan kita sudah bandingkan lagi pakai index match. Gunanya sama, yaitu untuk mencari data berdasarkan nilai acuan yang ada. Lanjut, soal nomor 5. Perhatikan teman-teman ya, perhatikan. Tentukan bonus perusahaan dari kelebihan. Oh, itu soal bonus perusahaan ya. Oke, kalau tadi bonus supir, kalau sekarang adalah bonus perusahaan. Nah, kita lihat lagi di sini teman-teman, kodenya ada nih. Gitu ya, di sini ya. Kalau bonus perusahaan, kalau kodenya MB 50%, kalau MI 30%, tapi dari kelebihan. Ya udah, kita tinggal lakukan cara yang sama. Maka teman-teman, untuk menentukan bonus ini, ya udah kita mendapatkan persennya, kita bisa pakai tiga-tiganya. VLOOKUP bisa, XLOOKUP bisa, index match bisa. Tapi di sini kita balik lagi ke VLOOKUP ya. Mungkin ada yang ketinggalan tadi tentang VLOOKUP-nya. Tinggal kita ganti saja baris ke kolom keempat ini menjadi kolom ke-6. Enter. Nah, 0,3 teman-teman. Kalau dipersenkan otomatis 30%. Nah, 30% dari apa? Dari kelebihan, gitu ya. Maka kita kalikan 30% dari kelebihannya, 30% dari 70.000 itu berapa sih? Dapatlah hasilnya 21.000. Nah, itu untuk soal nomor 5, teman-teman. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi untuk soal nomor 6. Dua lagi, teman-teman. Setelah ini kita buka di sisi diskusi tanya jawabnya. Soal ke-6, teman-teman, adalah tentukan penghasilan perusahaan dari setoran wajib ditambah bonus perusahaan. Wah, berarti ya. Berarti setoran wajib ditambah bonus perusahaan. Nah, itu biasa saja teman-teman ya. Dari itu penghasilan, kita mau hitung penghasilan perusahaan ya. Dari setoran wajib ditambah bonus perusahaan. Penghasilan perusahaan. Oh, ini bukan bonus perusahaan ini. Ini penghasilan supir nih teman-teman. Yang pertama ini. Oke. Penghasilan supir dulu. Berapa penghasilan supir? Itu hasilnya dari setoran, dapatnya dari setoran wajib ditambah bonus perusahaannya. Maka gaji supirnya teman-teman, setoran wajibnya berarti dari sini teman-teman ya. Oke, bonus penghasilan supir berarti I7 ditambah K7. Nah, biasa teman-teman ya, ini hanya menggunakan rumus biasa teman-teman, matematika biasa saja. Berarti dari upah supir nih, salah soalnya teman-teman, berarti sama dengan dari upah supir itu kita tambahkan dengan bonus yang didapat supir, kan gitu yang masuk akal soalnya teman-teman. Nah, kemudian enter, kemudian kita langsung dapatkan bonus supirnya teman-teman. Soal terakhir, penghasilan perusahaan berarti dari setoran yang didapat oleh perusahaan kita tambahkan dengan bonus perusahaannya, kan gitu ya teman-teman. Sama-sama menggunakan matematika biasa, sama dengan upah jumlah setoran yang diperoleh itu ditambah dengan bonus perusahaannya, enter, kita langsung dapatkan hasilnya. Nah, itu untuk soal nomor berapa teman-teman. Nah, kita lanjutkan soal nomor 9, total penghasilannya berapa teman-teman. Nah, ini kita hanya menggunakan matematika biasa teman-teman ya. Kalau total berarti kita menggunakan rumus sum biasa. Ini sudah dikenal lah pada umumnya teman-teman ya. Kita totalkan saja, kemudian kita tinggal enter teman-teman ya. Nah, kemudian untuk ini kita kopikan samping juga boleh teman-teman. Nah, ini total untuk supir dan ini penghasilan perusahaannya. Berapa penghasilan tertinggi? Maka kita menggunakan rumus maksimum gitu ya. Berapa sih angka yang maksimumnya dari angka yang ada ini? Maka langsung diseleksi, hasilnya adalah 237.000. Pasti boleh dicek teman-teman ya. Kemudian hal yang sama kita copy rumusnya ke samping juga boleh teman-teman. Penghasilan terendah berarti kita menggunakan rumus min seperti ini teman-teman. Kemudian tinggal drag seperti ini. Kita akan cek nih, nilai terendahnya adalah 67.000 berarti yang ini. Kemudian kita tinggal copy rumusnya seperti ini. Boom. Rata-rata berarti kita pakai rumus average. Ya, kita seleksi angka
yang mau kita rata-ratakan. Boom, selesai. Kemudian kita copy rumusnya ke bawah. Selesai teman-teman. Artinya 12 soal sudah kita jawab teman-teman dalam waktu berapa? 30 menit teman-teman. Nah, sambil menjelaskan.